الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبدي لم يكن معاندا ولا عصرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا. فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وحب من طغى. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini patut kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan nikmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan nikmat-nikmat dan karunia yang telah Allah berikan itu saat ini, detik ini, hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah, duduk bersimpuh di masjid di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tempat ini menjadi mulia? Karena tempat ini adalah tempat ibadah, tempat kita bersujud, tempat kita bertakbir, tempat kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini pula saya selaku khatib selalu berwasiat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi seluruh jamaah yang hadir di masjid ini. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun, kata Allah, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Berarti dalam ayat ini ditegaskan bahwa yang beruntung kata Allah adalah orang-orang yang beriman. Tentu ini adalah tanda tanya. Orang iman yang bagaimana? Tentu adalah orang yang beriman, yang keimanannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang lahir di muka bumi ini tentu dalam keadaan Islam, tapi belum tentu beriman. Setiap orang beriman belum tentu ia bertakwa. Oleh karena itu, keimanan dan ketakwaan kita harus dijaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak orang yang Islam, tapi banyak juga melalaikan sholat. Ada orang yang Islam, mereka beriman, tetapi juga masih melakukan perzinahan. Mereka Islam, mereka iman, tapi masih mau membohongi saudaranya. Mereka Islam, mereka iman, mereka sholat, mereka taat, mereka, tetapi juga di sisi lain mereka masih mau melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tentu adalah ada istisna pengecualian, yang beruntung orang yang beriman yang beriman. Karena apa? Apabila kita di dunia usaha apapun yang kita lakukan untuk mencari keuntungan, di akhirat pun ada orang yang beruntung, ada orang yang merugi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat bertanya kepada para sahabatnya,
hamalahum wa la mata'alahum. Sahabat telah menjawab, hai Rasulullah, menurut kami orang-orang yang merugi, orang-orang yang rugi kelak di akhirat adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai uang. Maka apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bis-shalah was-siyam waz-zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qaddafa hadha wa ya'kulu mala hadha wa safaka dama hadha wa darama hadha. Kata Rasul, bukan itu yang dimaksud orang yang merugi. Justru orang yang merugi kelak di hari kiamat adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal salatnya, membawa amal puasanya, membawa amal zakatnya, membawa amal puasa sedekahnya dan pahala-pahala kebaikan yang lainnya. Walakin ya'ti qad syatama hadha, tetapi di sisi lain karena ia sholat, ia zakat, ia ibadah, tetapi di sisi lain ia pernah membunuh, ia pernah mencaci, ia pernah memakan harta orang lain, ia pernah membohongi saudaranya, wa qad daraba hadha, dan ia pernah memukul saudaranya. Fayuqta hadha min hasanatihi, maka orang-orang yang beribadah, yang puasa, yang sholat, yang zakat, yang melakukan amal kebaikan, tetapi ia pernah membunuh, pernah memukul, pernah membohongi, pernah mencaci maki, maka seluruh amal sholatnya, amal ibadahnya untuk menebus akan diberikan adalah untuk menebus kesalahan-kesalahan di mana ia tempat bersalah kepada orang lain. Selagi itu, selama kebaikannya belum lunas untuk menebus kesalahan-kesalahan kepada orang lain, maka di saat itulah ia bangkrut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan tempat orang bersalah akan diberikannya kesalahan itu dan ia akan dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surga bukanlah untuk orang-orang yang Islam, surga bukanlah untuk orang-orang yang beriman, tetapi surga diberikan adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita beriman, belum tentu perkataan kita, kelakuan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman uryanun wa libasul taqwa wa zinatul khayr. Iman itu adalah telanjang, pakaian iman adalah takwa, dan buahnya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan kezaliman, kemaksiatan dan juga hal-hal yang dilarang oleh agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Khusyuk dalam sholat berarti mencurahkan segenap perhatian jiwa raganya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam sholat dapat mewujudkan manakala kita dapat memahami dan menghayati semua arti bacaan dan makna gerakan sholat yang kita kerjakan, sebab hakikat sholat adalah hablu minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hubungan dengan Allah. Oleh karena itu kita harus benar-benar menghayati dan mengamalkan sholat kita dengan cara dan contoh yang baik yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung kata Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Artinya seorang mukmin yang harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna sehingga waktunya tidak terbuang sia-sia, tetapi waktu yang diberikan Allah, kehidupan yang diberikan, kesempatan umur yang diberikan oleh Allah benar-benar dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang dikatakan Allah adalah beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang beruntung adalah orang yang menunaikan zakat, yaitu perintah zakat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal yang sudah dinaskan dan juga disyariatkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam As-Sunnah. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang beruntung kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Seorang mukmin hendaknya selalu menjaga kesucian dan kehormatan diri dan keluarganya dari hal-hal yang akan merusak harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Salah satunya adalah menjaga kemaluan dengan tidak dipergunakan dalam kemaksiatan. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang beruntung itu kata Allah yang kelima adalah orang
tidaklah beriman orang yang tidak menjaga amanat-amanat yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, artinya selalu istiqomah dalam sembahyang dan ibadahnya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sia-siakan amal kebaikan kita. Setelah kita sholat, setelah kita mengaji, setelah kita puasa, jangan sampai pahala-pahala kebaikan kita itu dirusak dengan pahala-pahala kemaksiatan. Tanamkan ke dalam jiwa dan hati kita yaitu keimanan dan ketakwaan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gariskan segala apa yang kita lakukan semata-mata